Hello bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan channel Coretan sama gua Taufik Kurrahman. Ah, Rasa ya, pemilu udah mau mulai nih. Makin panas saja, musim kemarau. Tapi bener nih, gue bingung. Dan di channel ini gue bakal ngajak lu semua, bener gak sih kata-kata gue ini? Kalau pada tahun 2024 ini, generasi Z itu akan menjadi salah satu kelompok pemilih terbesar di Indonesia. Dengan jumlah ya kurang lebih 40 juta orang lah. Generasi Z memiliki peran penting dalam menentukan arah politik dan pembangunan negara di masa depan. Benar bro, nggak mungkin salah. Namun, dari dulu, generasi Z ini juga menghadapi tantangan dan masalah yang beragam seperti ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, radikalisme, intoleransi, dan korupsi. Bahas saja sih. Terus gini, generasi Z berpendapat dengan pemilu 2024 saat ini dengan kritis, tergantung pada latar belakang, pendidikan, dan aspirasi mereka. Beberapa generasi Z mungkin optimis dan berharap pemilu 2024 ini dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan memilih calon yang memiliki visi, misi, dan program yang sesuai dengan kepentingan dan harapan mereka, beberapa generasi Z mungkin pesimis dong, overthinking, negative thinking juga, dan kecewa dengan pemilu 2024. Gue mewakili nih ya, dengan merasa tidak ada calon yang layak dipilih, misalnya dong, atau mereka bahwa pemilu ini beranggapan di 2024 ini hanya akan mengulang pola-pola lama yang tidak efektif dan tidak transparan. Ya mungkin beberapa generasi Z sangat realistis dan kritis dengan pemilu 2024. Dengan menyadari bahwa di pemilu tahun ini, tahun besok 2024, selain mendekati bulan puasa juga, pemilunya ini bukanlah pemilu akhir dari segala masalah menurut gua. Tapi hanya salah satu proses demokrasi yang harus diawali dan dikawal secara bersama-sama. Tapi guys, jangan sampai kita terjebak oleh hoax, disinformasi, dan politik yang bisa merusak demokrasi kita. Kita harus berpikir kritis ya, mencari informasi yang valid dan terpercaya. Soalnya gak bisa munafik kalau sekarang itu eranya banyak hoax berkembang. Dan mengawasi proses pemilu secara aktif. Kita juga harus tahu visi dan misi para calon peserta pemilu, tidak legislatif maupun eksekutif. Setuju kan? Dan dari sini kan kita bisa berpikir bahwa kita harus memiliki pemimpin yang jujur itu pasti, kompeten, dan berkomitmen untuk memperbaiki kondisi negara, terutama nih di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini sangat miris seperti yang akan lalu bahas nih ya. Gejala-gejalanya generasi Z itu pendidikannya yang semakin terperosok ke bawah, alias banyak yang masih rendah. Terus kesehatan, kalau zaman sekarang itu kesehatan banyak diskriminasi menurut gua. Gimana diskriminasinya? Mungkin antara si orang kaya sama si orang miskin nih, yang pakai BPJS misal, sama yang nggak pakai BPJS. Orang kaya kan nggak pakai BPJS dong. Kalau orang miskin bisa pakai. Pasti kalau sakit nih, ya Allah, perbedaan sikap itu pasti ada dong. Karena gue keluarga gue pernah ngalaminnya. Kalau orang miskin pun, kalau manggil pengurus tuh ya, pengurus, manggil dokter, itu mungkin ditengok. Tapi ya dari ekspresinya tidak menunjukkan ingin menolong guys. Tapi beda sama orang kaya. Misalnya, Pak, keluarga saya sakit nih. Nanti si Pak dokter ini bilang, wah, sakit apaan tuh? Ya kami akan berusaha semaksimal mungkin. Terus
mencari pemimpin juga yang bisa memfokuskan di bidang lingkungan. Karena lambat laun di Indonesia ini khususnya banyak hutan-hutan yang dimana populasi hewan-hewan itu semakin mengurangi karena kebakaran hutan dan karena aktivitas manusia sendiri sangat memprihatinkan. Kita juga harus memilih pemimpin yang menghargai keberagaman, toleransi, dan hak asasi manusia. Di undang-undang ada dong, dari Undang-Undang nomor 27 sampai Undang-Undang nomor 34 kurang lebih. Kita juga harus memilih pemimpin yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global. Baik Gen Z maupun pemilu 2024 adalah suatu hal yang berkesinambungan. Dua-duanya sama-sama menyokong untuk kemajuan bangsa kita. Dan Gen Z di pemilu 2024 ini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita, khususnya gua dan teman-teman gua semua nih, yang generasi Z adalah generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan berdaya. Asik. Tapi jangan sia-siakan hak pilih kita. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang ideal untuk masa depan bangsa. Karena ada slogan mengatakan Gen Z pemilu 2024 adalah pemilih kita. Gitu. Gue gak bosen-bosen nih bilang tentang Gen Z. Karena ini penting gue sampaikan. Karena juga kebetulan mendekati pemilu. Ya mungkin teman-teman butuh wawasan dan pengarahan juga, walaupun gue juga harus belajar. Dan perlu diingat bahwa generasi Z itu berpendapat dengan pemilu 2024 saat ini dan kritis. Kata-kata gue ini sulit dipahami, tapi coba renungkan, pasti ada benernya. Tetapi mereka, kita nih teman-teman, juga harus bertindak dengan bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Generasi Z harus memanfaatkan sumber-sumber informasi yang kredibel dan verifikasinya tuh dengan fakta-fakta yang beredar, terutama di medsos, untuk menghindari hoaks dan misinformasi yang seperti saya sampaikan tadi, dan disinformasi yang dapat merusak dan berakibat fatal terhadap pemilu 2024 jika tidak disaring. Generasi Z juga harus menghormati perbedaan pendapat dan pemilihan politik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena Pancasila pun mengajarkan ya pada sila ketiga untuk mencegah polarisasi dan konflik yang dapat mengancam demokrasi dan kebutuhan Indonesia. Dan generasi Z ini juga harus berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024, baik sebagai pemilih, pengawas, pendukung, pencalon. Ada ya calon 2024 ini yang menjadi Gen Z. Ini bukan Gen Z sih calonnya, di atas kita dikit lah. Untuk menunjukkan bahwa mereka tuh peduli dan mau berkontribusi terhadap masa depan Indonesia. Ya mungkin itulah sedikit, karena kalau banyak-banyak kan nggak bagus. Itu ibarat tanaman tuh, dikasih pupuk, kalau banyak-banyak nggak bagus. Kalau dikit-dikit terus kena siram matahari kan bertumbuh. Begitu pula dengan Gen Z. Ya Allah, Gen Z tuh jangankan lah, disuruh ngapain aja pasti mau. Mau ngapain aja tuh pasti mau, asalkan jangan disuruh nih. Contohnya kayak pemilu. Ya mungkin itu sekilas antara hubungan Gen Z dan pemilu 2024. Dan perlu diingat, kata-kata saya ini mungkin masih sebagai pemula yang berpacor, tetapi mungkin juga ada hikmahnya yang bisa diambil oleh teman-teman semua, biar tahu tuh kita harus ngapain aja saat ini dan berkontribusi untuk bangsa Indonesia yang pastinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari channel Coretan yang mungkin tayangnya seminggu sekali, tapi semoga bermanfaat karena apa ya? Ya karena terbatas waktunya, dan mungkin teman-teman juga pas waktu weekend kan bisa nonton dulu lah ke channel Coretan lihat tuh. Dan makasih untuk antisipasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,
dan komen. Karena itu free, gratis semuanya, tanpa sokongan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.